Langsung saja di sini saya mau membahas tentang poin A. Poin A yang berisi definisi agama, negara, dan pembangunan. Dan poin selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Yang pertama, secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam kitab Udabekja tentang ajaran-ajaran agama Hindu disebutkan bahwa perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata A. Kata dari A di sini berarti tidak dan gama berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, perkataan agama berarti tidak pergi, tetap di tempat, yakni langgeng, abadi, dan diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Agama merupakan kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Sedangkan negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Itu negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu maupun golongan atau asosiasi, ataupun juga oleh negara sendiri. Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan, memiliki wewenang yang memaksa secara sah lebih unggul daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa negara merupakan negara teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang berhasil mewajibkan warganya untuk taat melalui kontrol kekuasaan. Sedangkan pembangunan adalah suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses di sini yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Ginanjar Kartasasmita, pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menjelaskan definisi agama, negara, dan pembangunan. Lalu saya akan membahas mengenai pemikiran dua tokoh, yaitu Muhammad Natsir dan Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, mengenai hubungan antara agama, negara, dan pembangunan. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk dikaji. Dan di dalam pembahasan ini kita akan membahas pemikiran dua tokoh, yaitu Muhammad Natsir dan Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Nah, sebelum kita membahas pemikiran dua tokoh tersebut, kita akan mengupas sedikit biografi tentang kedua tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 Juni tahun 1914. Beliau termasuk ke dalam salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia dan merupakan Menteri Negara pada Kabinet pertama Indonesia. Ayah beliau yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau yang sering kita kenal dengan sebutan NU. Muhammad Natsir tokoh kedua yaitu Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli tahun 1908. Beliau adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan pendiri Masyumi. Muhammad Natsir dan Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, keduanya memiliki latar belakang agama yang sangat kuat dan keduanya memiliki pemikiran yang sama mengenai negara.
Muhammad Natsir berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang mengutamakan nalar alias akal sehat dalam pengalaman setiap ajarannya. Maka dari itu, baginya bukan hal yang salah jika Islam juga berperan dalam membangun bangsa melalui pemerintahan. Beliau mengajukan Islam sebagai dasar negara, tetapi beliau tidak lantas atau tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, karena yang terpenting bagi beliau adalah berjalannya hukum-hukum Tuhan sebagai bentuk dari negara yang berdasarkan ajaran Islam. Karena menurut beliau, negara bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mewujudkan ajaran Islam. Hubungan antara agama dan negara merupakan hubungan yang simbiotik, jadi hubungan yang saling menguntungkan. Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, beliau merupakan salah satu tokoh yang berkontribusi dalam perubahan 7 kalimat Piagam Jakarta yang berbunyi berkewajiban dalam menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, perubahan tersebut dilakukan karena agama yang diakui di Indonesia bukan hanya agama Islam. Dan dari perubahan tersebut, beliau berhasil mencari nilai-nilai transendental yang bisa menjadi pijak semua agama dan golongan. Hubungan antara agama dan negara menurut Din Syamsuddin terbagi menjadi 3 tipologi. Yang pertama adalah golongan yang berperan bahwa antara agama dan negara berjalan secara integral, sehingga antara agama dan negara tidak ada jarak. Yang kedua yaitu hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik. Nah, inilah yang dijalankan oleh Indonesia, jadi saling menguntungkan antara agama dan negara. Yang ketiga adalah antara agama dan negara tidak ada hubungannya sama sekali. Inilah yang dianut oleh negara sekuler. Pembangunan yang dicapai tidak hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan non-fisik.